Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadzal hada wa huwa la yahtadi illa Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, sudah malam keberapa? Malam ke-14. Alhamdulillah. Di malam ke-14 ini kita masih istiqomah, masih sholat tarawih berjamaah, masih sholat isya berjamaah, karena di luar sana banyak juga orang-orang yang sibuk dengan dunianya masing-masing. Semoga semua yang tujuannya hanya Allah mendapatkan pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Silakan yang di dalam masih bisa diisi, yang di luar. Bapak-bapak, ibu sekalian, ibadah tanpa ilmu seyogianya sangat disayangkan apabila kita memang beribadah tanpa ilmunya. Takut-takut nanti tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga berkurang ilmu-ilmu kita atau pahala-pahala kita. Pada malam hari ini, Ultar saya ambil tema 9 hal yang membatalkan puasa. 9 hal ini, yang nomor pertama adalah dilarang memasukkan ke 5 lubang badan kita. 5 lubang di badan kita apa saja? Yang pertama adalah mulut, hidung, telinga, kemaluan, dan dubur. Mohon maaf, nanti ada kata-kata yang seyogianya memang agak vulgar, tapi begitulah fikih puasa berbicara agar jelas, agar tidak ada remang-remang atau tidak kejelasan. Kita bahas 5 lubang tersebut. Yang pertama adalah mulut. Mulut itu ketika ada sesuatu yang ditelan, itu yang baru membatalkan. Kalau tidak ada yang ditelan, contoh ibu-ibu yang lagi masak, kemudian mencicipin, sekedar mencicipin ya, takutnya nanti memang rasanya nggak enak, itu tidak apa-apa, tidak membatalkan. Pokoknya sesuatu hal yang ditelan, itu membatalkan. Pertanyaannya, kalau ludah kita yang ditelan itu bagaimana? Sifat ludah yang ada di dalam mulut kita itu tidak membatalkan puasa, kecuali pertama, bukan ludah kita. Loh, kok bisa bukan ludah kita? Ya mungkin saking mesranya kita berangkat kerja sama istri, bertukar lidah. Bertukar apa namanya ludah? Itu batal. Itu batal ya, bertukar ludah. Kedua, ludah yang sudah keluar terus dimasukkan lagi. Jangan dibayangkan, memang agak ini memang dijelaskan seperti itu. Dikumpulkan, dikeluarkan, nanti kalau misalnya lagi haus diminum lagi. Itu batal. Ya, pertama mulut sesuatu hal yang ditelan itu batal. Kedua hidung. Nah, hidung ini kalau yang maaf yang hobinya ngupil, saya terus terang aja, hobinya ngupil itu tidak membatalkan, kecuali sesuatu hal yang sampai masuk ke dalam. Tapi ulama Indonesia, di Majelis Ulama Indonesia tidak membatalkan puasa pada saat kita ada tes, tapi tes yang dimasukkan ke dalam hidung sampai ke dalam itu tidak membatalkan, atau suntik vaksin tidak membatalkan. Itu sudah sepakat ulama, karena itu tidak normal atau kejadian luar biasa yang memang penyakitnya harus segera diobati. Hidung, kemudian telinga. Telinga kalau sebatas tangan kita masuk, gatel ya, tangan kita masuk, itu tidak membatalkan, kecuali sudah ada alat atau sesuatu yang masuk ke dalam, itu membatalkan. Terbang atau korek kuping atau apalah ya, itu membatalkan. 1, 2, 3 lubang. Yang keempat adalah kemaluan. Ibu-ibu masih ada?
Ini rata-rata ibu-ibu tolong diperhatikan, kalau yang mungkin yang bapak-bapak jarang masukkan ke kemaluannya ya. Ini ibu-ibu, khusus ibu-ibu pada saat membersihkan, kemudian membersihkan setelah ini ya, buang air kecil misalkan, itu yang dianjurkan adalah perut jari, sebatas perut jari menempel di kemaluan itu tidak membatalkan, tapi sudah ada yang dimasukkan atau jari yang dimasukkan itu sudah membatalkan. Khusus ibu yang punya anak perempuan yang sudah dewasa, yang sudah berpuasa, atau ibu-ibu ini dipahamkan, yang boleh menempel kemaluan ketika membersihkan itu adalah perut jari, sebatas perut jari. Ya, tidak usah dibayangkan, nanti yang punya itu dijelaskan di rumah masing-masing. Kemudian kalau yang di bagian dubur, sesuatu yang masuk itu sudah pasti membatalkan. Itu baru nomor pertama. Yang kedua, poin yang kedua yang membatalkan adalah kalau kita ada muntah disengaja. Terus bagaimana kalau muntahnya nggak disengaja? Itu segera berkumur-kumur, kemudian seperti biasa, tidak membatalkan. Kalau tidak sengaja muntahnya ya. Kan kalau ada yang muntah nggak disengaja, kalau disengaja ya pasti batal. Kemudian yang poin ketiga dan empat, yang ketiga ini poinnya adalah berhubungan badan. Ini bagi orang yang dewasa sudah berkeluarga, itu batal. Pada siang hari ya batal ya. Tapi maaf, ada yang kalau tidak keluar mani atau sperma batal enggak? Tetap batal. Walaupun masuknya cuma sedikit. Mohon maaf, ini harus saya jelaskan. Walaupun masuknya cuma sedikit, tapi tidak keluar sperma itu batal. Kemudian yang keempat poinnya adalah kalau mengeluarkan sperma dengan sengaja, itu batal. Tapi kalau tidak mengeluarkan dengan sengaja, dengan tak batal. Mimpi basah, siang-siang mimpi basah, kemudian ada basah ya udah silakan lagi dan biasa aja, tidak membatalkan. Poin 3 dan 4. Poin kelima, 6 dan 7 ini khusus wanita. Yang pertama haid, kedua ke-6 nifas, ke-7 adalah melahirkan. 5, 6, 7 poinnya adalah haid, nifas dan melahirkan. Itu sudah batal. Pas melahirkan ya udah batal berarti. Kalau pas lagi puasa kemudian melahirkan batal, haid batal, nifas batal. Tiga-tiganya batal. Poin yang ke-8 adalah hilang ingatan. Orang gila itu pembatalan. Tidak orang gila juga ya. Pada saat kita ngobrol, kemudian dia langsung hilang seketika, terus ingat lagi atau pingsan ya bahasanya, atau gila lah. Dia sering kambuh-kambuhan gila, terus kemudian ingat lagi. Misalnya kita lagi ngobrol sama Pak Gondrong gitu kan, terus dia kambuh. Itu batal. Kalau langsung gila terus ingat langsung batal, itu batal, hilang ingatan. Yang terakhir, poin ke-9 adalah orang yang murtad. Itu langsung batal. Pengertian murtad selain dari keluar dari agama Islam adalah poin-poin yang selanjutnya adalah menghinakan Al-Quran, menghinakan Nabi Muhammad misalkan, mengaku-ngaku Nabi Muhammad misalkan, menghinakan ajaran Islam. Pokoknya yang sudah menghinakan ajaran Islam itu sudah termasuk daripada murtad, dan itu batal. Ya, tadi sudah 9. Poin yang 9 itu ada 9 hal yang membatalkan puasa. Semoga kita puasa ini lebih paham, terutama ibu-ibu, terutama punya anak perempuan yang dewasa sudah berpuasa, dan bapak-bapaknya juga. Mari kita jalankan puasa ini dengan penuh hikmah, tidak hanya melaksanakan saja, tapi dengan ilmu-ilmu. Semoga dengan kita mengerti ilmunya, semoga pahalanya akan lebih banyak, lebih berfaedah, dan tentunya kita berpahala, insya Allah ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.